atau ada perebutan, ada peperangan di mana buyer dan seller itu bertempur, ya. Jadi di sini Andrew hitung ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, lalu di sini ada 4. Nah, halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan melanjutkan video sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah nonton, Andrew membicarakan tentang smart money concept, yaitu sebuah konsep yang dipakai oleh bank-bank besar, yang dipakai oleh para investor-investor besar, institutional trader, ya, ataupun hedge fund, bagaimana cara mereka bertransaksi. Nah, kenapa ini penting? Ya, sama seperti di video sebelumnya, Andrew pernah menjelaskan bahwa cara mereka itu trading ada sedikit perbedaan, karena ketika mereka masuk pasar, karena jumlah volumenya besar, otomatis mereka sangat bisa mempengaruhi market. Sudah dipastikan bahwa cara mereka transaksi atau cara mereka entry akan sangat berbeda, dan cara mereka berpikir itu juga sangat jauh berbeda seperti retail trader. Kalau misalnya kita bicara tentang retail trader, mereka itu kan trader kecil. Artinya ketika dia masuk posisi, ya ketika di entry, maka harga tidak akan terpengaruh, atau posisi-posisi trader retail tidak akan mempengaruhi harga. Ya, teman-teman bisa bayangkan saja bahwa perputaran uang di forex itu 3 triliun dolar ya setiap hari. Jadi tentunya butuh uang yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi harga market. Dalam hal ini adalah supply dan demand. Jadi dalam video sebelumnya Andrew sudah pernah menjelaskan bahwa bagaimana sih cara mereka itu artinya itu adalah bank-bank besar, institutional trader, atau investor-investor besar masuk ke dalam market. Nah, dalam contoh yang sebelumnya Andrew sudah mencontohkan bagaimana ketika mereka ingin melakukan pembelian. Sekarang Andrew akan melanjutkan video yang kemarin dengan cara Andrew akan menjelaskan pola pikir atau bagaimana cara mereka untuk ketika mereka mau mengambil posisi sell. Sekali lagi, ini menjadi penting ya, karena apa? Walaupun kita ini sebagai retail trader, tetapi tetap kita ini harus bisa melihat sentimen market yang kira-kira atau mungkin saja dari bank-bank besar tersebut melakukan open posisi. Kita sebagai trader kecil kan kita hanya bisa follow ya. Follow siapa? Ya kita harus follow dari uang-uang yang besar itu. Jadi Andrew tanpa panjang lebar lagi, Andrew langsung mulai aja. Jadi ini Andrew sudah keluarkan MetaTrader 5. Teman-teman bisa melakukan setup ini untuk MetaTrader 4 maupun yang 5, itu sama saja teman-teman, karena pada dasarnya candlestick kan itu bentuknya sama ya. Cuma yang beda itu adalah kalau yang sebelumnya Andrew menyampaikan bagaimana kita setup buy, nah sekarang kita akan bagaimana untuk kita melakukan setup sell. Jadi pertama, teman-teman mencari dulu, karena kita mau sell berarti kita mencari zona supply. Di sini teman-teman bisa melihat zona supply yang sudah terbentuk. Andrew akan langsung marking saja teman-teman, Andrew langsung blok di sini ya teman-teman ya. Nah jadi di sini sudah ada zona supply yang terbentuk ya, Andrew langsung blok di sini. Nah caranya gimana? Nah teman-teman tinggal ambil dari low ke high yang punya volume ya, dari low ke high yang ada volumenya. Kalau spike-nya jangan ya, karena kalau spike ini dianggap tidak memiliki volume yang besar. Jadi kita hanya ambil yang ada body-bodinya, Andrew lingkarin lagi ya, supaya teman-teman tidak bingung, yaitu yang di sini. Jadi dia memiliki body ya. Oke. Di sini dia memiliki body yang istilahnya kalau dia ada body artinya di sini banyak volume. Jadi ini yang disebut dengan supply. Oke, di sini Andrew akan tulis ya supaya teman-teman bisa paham ya. Andrew akan tulis ini namanya adalah supply ya. Nah area supply ya artinya di mana area ya itu sangat-sangat ideal apabila kita melakukan posisi sell ya, kita ingin melakukan penjualan ya, supply di sini. Anggaplah ini misalkan belum terjadi ya, ini kan anggaplah belum terjadi, maka ketika dia break di sini ya, di sini kan dia break nih.
Ya, di sini ada yang namanya dia breakout. Oke. Di sini Endo kembali tulis lagi, ini disebut dengan breakout ya. Di sini breakout, break support ya, break support. Oke, di sini dia break support. Oke. Di sini dia break support. Lalu ketika harga ke bawah ya, dia turun ke sini, dia ke atas lagi, itu membentuk satu ya disebut dengan area liquidity ya, likuiditas. Ini liquidity, tapi dia nggak sempat ya, dia nggak bodinya nggak masuk ke supply. Artinya ini memang ini adalah murni liquidity ya, liquidity. Apa itu zona liquidity? Nah, zona liquidity ini adalah zona di mana kalau Endo boleh sebut itu adalah area peperangan antara buyer dan seller. Ya, artinya ada buyer atau ada perebutan, ada peperangan di mana buyer dan seller itu bertempur. Ya, jadi di sini Endo hitung ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, lalu di sini ada 4. Nah, di antara pertempuran ini ada 4 zona liquidity ini. Di sini teman-teman melihat di sini sudah mulai masuk ke area zona supply. Nah, Endo langsung kasih tanda lagi ya. Endo kasih tanda lagi. Artinya apa? Di sini kemungkinan besar ya, di sini sudah sangat kemungkinan besar adalah waktu yang sangat-sangat ideal apabila kita ingin melakukan posisi sell. Dan memang terbukti. Nah, teman-teman lihat, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ketika dia sini, dia sudah begitu harganya meninggalkan area supply, teman-teman di sini boleh melakukan open sell ya, open sell. Dan ya ternyata benar, ketika dia sudah ya meninggalkan area supply di sini, di mana ini adalah harga yang sudah terbentuk dari supply pergerakan harga sebelumnya, dan dia sudah break support, ternyata benar dia langsung terjun. Ya, kalau di sini dia belum terjun, kenapa? Karena di sini belum confirm, bodinya belum masuk ke area supply. Nah, kalau di sini sudah 1, 2, 3. Jadi di level 3 poin ini ya, di level 3 liquidity ini teman-teman sell, itu hasilnya pasti akan sama, akan profit jatuh sampai ke sini. Nah, teman-teman lihat sekarang harganya itu berada di area yang ini, teman-teman. Nah, Endo langsung kasih tanda aja, kita lingkari lagi teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat sekarang harga sudah berada di sini. Nah, oke ya. Harganya ada di sini. Nah, ya. Jadi sudah sangat-sangat jauh sekali jatuhnya. Nah, jadi kita sebagai trader retail sekali lagi sangat penting untuk bisa mengetahui bagaimana cara smart money concept ini, atau bagaimana cara bank-bank besar, investor-investor besar, atau klien-klien besar yang mereka memang sekali entry memiliki volume yang sangat-sangat besar. Jadi kita harus tahu. Nah, kalau kita tahu jalan pikiran mereka, kalau kita tahu bagaimana cara mereka melakukan analisa, otomatis ketika kita masuk posisi akan searah dengan posisi yang mereka juga lakukan. Artinya apabila posisi kita searah, otomatis juga posisi kita probability-nya untuk benar, untuk profit akan jauh lebih besar. Karena kita ibaratnya ikan kecil yang mengikuti arus. Ya, kalau ikan besar boleh lawan arus. Kenapa? Karena ikan besar atau klien-klien besar dia memiliki volume. Itulah kenapa kalau trader besar, bank-bank besar, institutional trader, ya, lembaga keuangan, ketika dia di posisi, dia memiliki cara yang berbeda dengan trader retail. Ya, tadi Endo sudah sebutkan alasannya berulang-ulang, karena mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki power, mereka bisa mempengaruhi harga. Sementara kita trader retail nggak bisa. Ya, dan sekali lagi banyak sekali trader-trader retail malah ya menjadi sasaran empuk ya oleh bank-bank besar, oleh ikan paus lah ibarat begitu. Kita sebagai ikan kecil atau sebagai trader retail, kita harus follow bagaimana arus ini berjalan, bagaimana ikan besar ini mengarah. Jangan dilawan. Karena kalau teman-teman melawan market, teman-teman yang ada pasti ditelan, teman-teman pasti akan dilahap. Nah, jadi itu teman-teman konsep dari smart money concept. Jadi memang banyak sekali metode-metode ya smart money concept ini. Ini adalah salah satunya, dan ini adalah yang paling mudah
untuk pemula pelajari. Ya, kesimpulannya pertama, teman-teman cari dulu supply-nya, lalu teman-teman cari ya apakah di situ ada break support. Yang ketiga, teman-teman lihat atau teman-teman tunggu ketika harganya sudah mulai membentuk likuiditas, atau teman-teman mencari likuiditas yang sudah memenuhi syarat. Nah, ketika harganya kembali balik ke area supply dan dia kembali break ke bawah, disitulah teman-teman harus open posisi. Nah, jadi itu teman-teman ilmu dari Smart Money Concept dalam video ini, khususnya supply. Kalau yang demand Endo sudah pernah jelaskan di video sebelumnya ya, supaya teman-teman bisa trading dengan probability yang jauh lebih baik lagi. Dan tentunya tujuan kita trading adalah kita mendapatkan profit atau kita mendapatkan gain. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah nonton video ini, kalau teman-teman kurang paham, silakan ulangi saja video ini, putar ulang. Kalau teman-teman sudah nonton berulang-ulang masih nggak ngerti, silakan ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Andrew akan sangat replay secepat mungkin, dan Andrew juga selalu membaca komen satu persatu, dan Andrew selalu membalas komen satu persatu dari apa yang teman-teman sampaikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lebih private, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880 ya. Dan jangan lupa, karena ini video yang sangat bermanfaat ya, karena kita harus mengetahui pola dari bank-bank besar ini bagaimana mereka entry. Nah, silakan bagikan video ini. Jangan lupa juga meninggalkan jejak positif seperti like, komen, subscribe, dan share ya, supaya teman-teman bisa membuat Andrew lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi dengan metode-metode yang lain, dengan metode-metode yang lebih update. Oke, akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live trading lainnya. Salam profit.